Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyeloteh. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, itu Fanny Carolina. Nah, ini kita nanti akan dipandu dengan Mas Budi dan saya nantinya tentunya di 10 menit ke depan kita akan membahas tentang beberapa permasalahan gitu ya, atau nanti kita membuat sebuah tips and trick gitu ya di tengah wabahnya virus corona kali ini gitu ya. Oke, ini ada Mbak Fanny. Nah, Mbak Fanny sebagai jangan pakai Mbak dong, tua banget. Oh, Fanny iya. aja Fanny. Fanny ya. Fanny sebagai seorang Master of Ceremony gitu ya, sama entrepreneur. Nah, silakan Mbak Fanny, ceritakan sekilas tentang Mbak Fanny itu seperti apa sih? Oke. Ya, aku Fanny Carolina, kebetulan profesinya sebagai Master of Ceremony, juga sekarang lagi mencoba untuk ke dunia bisnis juga. Kebetulan ada beberapa bisnis yang lagi aku jalanin, jadi ada wedding organizer, ada juga bisnis hijab. Dan bisnis hijabnya ada 2 juga, terus kebetulan juga aku juga jadi salah satu mentor di Dialogika, di kelas public speaking-nya. Itu sih kesibukanku selama ini. Gitu. Oh iya, kenapa sih kamu memilih di bidang itu tadi ya? Kan banyak banget itu. Nah, awalnya gimana kok sampai tertarik ke bidang tersebut gitu loh? Kalau MC memang dari kecil itu suka banget sih, karena aku nge-MC itu mulai MC itu dari kelas 5 SD, Kak. Dari kelas 5 SD itu pertama kali nge-MC, ingat banget, di acara lomba mewarnai anak-anak. Jadi itu pertama kali aku nge-MC. Baru setelah SMA aku benar-benar yang profesional terjun langsung. Jadi SMP SMA itu ya event-event di sekolah gitu-gitu, terus juga pernah juga di Radio Anak Jogja, terus ya gitu, perjalanannya seperti itulah. Terus kalau untuk bisnis udah lama juga sih sebenarnya. Terus baru sekarang ini benar-benar bisa menseriusi gitu. Kemarin kan memang kayak banyak kegiatan lain selain bisnis, ya belum bisa benar-benar fokus kan. Nah, sekarang ini udah benar-benar fokus ke bisnis-bisnis itu gitu. Sebelumnya juga sempat pernah punya bisnis-bisnis lain gitu, cuman mandek kayak gitu karena kebagi sama banyak hal gitu. Waktu masih kuliah, masih apa segala macam. Nah, sekarang udah benar-benar bisa fokus, nge-MC jalan, bisnis juga jalan, alhamdulillah kayak gitu. Dan memang anaknya tuh nggak ini ya, passionnya memang kayaknya kerja lapangan gitu. Jadi kalau untuk kayak di kantor gitu tuh nggak ini gitu, passionnya nggak di situ gitu. Udah pernah coba kerja kantoran gitu, tapi nggak bertahan lama. Akhirnya balik lagi, tetap lagi nge-MC lagi, terus sekarang ya alhamdulillah berkembangnya lebih ke bisnis gitu. Ada nggak hal yang menarik gitu, atau hal yang misal yang berkesan gitu ketika dapat job MC gitu? Banyak banget sih kalau yang berkesan, karena kan memang udah yang paling berkesan banget. Yang paling berkesan ada sih, jadi ini nggak tahu berkesan nggak tahu aneh ya. Jadi dulu tuh pernah dapat job MC itu di wahana rumah hantu gitu. Jadi kayak ada event, jadi event rumah hantu gitu, di wahana rumah hantu gitu, terus aku nge-MC gitu di depannya, jadi ada stage-nya di depan itu untuk hiburannya, menghibur orang-orang yang lagi pada ngantri nunggu masuk dan ngantri di tiket. Dan itu seru banget sih, karena banyak pengalaman mistis juga terus kayak dengerin orang-orang yang cerita di sana gimana, terus bayangin aja ngehibur orang-orang yang habis ketakutan gitu, muka-muka ketakutan gitu. Jadi agak aneh aja gitu sih, itu yang paling seru. Terus juga banyak banget sih pengalaman-pengalaman seru, karena kan memang event yang udah dijalanin dari yang formal atau non formal semua udah pernah ya, alhamdulillah gitu. Dari nge-MC di depan Sultan tuh juga pertama kali yang bikin deg-degan. Terus nge-MC bola yang awalnya nggak tahu bola,
nggak tahu apapun tentang bola dan harus nge-MC bola. Jadi dalam semalam itu harus tahu nih, belajar semua tentang bola, Harus dari tahu siapa ya nama tentang bola ya. pemainnya, gimana cara mainnya, gitu-gitu. Seru sih. Dan ya MC itu kayak bener-bener jadi lebih kaya aja aku ngerasanya. Jadi lebih kaya tentang pengetahuan. Jadi banyak banget pengalaman-pengalaman seru, ketemu sama banyak orang, banyak relasi yang tentunya ya bikin aku jadi aku yang sekarang berkembang sampai aku sekarang ini ya salah satunya adalah di dunia MC. Kalau di bisnis juga macam-macam sih. Kalau untuk wedding tuh kita ketemu sama klien yang beraneka ragam ya. Jadi seru juga di situ gitu. Kurang lebih sama karena sama-sama di bidang jasa kan. Jadi tantangannya sih sama dan pengalamannya juga serunya sama sih di bisnis itu. Gitu. Gitu, Kak. Nah, dari semua yang sudah kamu lalui ini, yang membutuhkan effort lebih tuh, artinya tantangan yang paling menurutmu besar itu harus apa itu di mana? Di sektor yang mana? Di bisnis sih sebenarnya malahan. Bisnis. Karena kenapa? kalau bisnis lebih ini aja sih, maksudnya lebih complicated ya. Karena kan kalau di misalnya di MC gitu, kita ya udah kerja, dibayar, selesai, pulang gitu. Dan ya udah tanggung jawab kita di atas panggung harus memberikan penampilan yang terbaik untuk klien, juga untuk audiens kita, penonton dan segala macam. Itu responsibility-nya sampai situ gitu. Kalau bisnis itu complicated kan, karena memang kita harus mikirin, selain mikirin klien, kita harus mikirin karyawan, mikirin gimana caranya supaya ini jadi lebih rumit, lebih complicated di bisnis sebenarnya. Tapi seru gitu. Jadi aku belajar banget gimana caranya untuk memanage karyawan, memanage klien juga, apalagi untuk dunia untuk wedding organizer kan, itu banyak banget elemen-elemennya gitu. Ya kita harus bisa gimana caranya kita untuk supaya klien itu nyaman sama kita, terus kayak klien itu percaya sama kita, juga gimana hubungan kita dengan vendor-vendor gitu, vendor rekanan, baik vendor rekanan ataupun vendor-vendor lain yang mungkin klien inginkan gitu, kita harus bisa gimana ya menjalin hubungan dengan baik seperti itu. Terus manajemen itu lagi ya, manajemen itu yang paling rumit juga di bisnis gitu. Jadi itu sih sebenarnya paling ngerasain jatuh bangunnya itu tuh memang lebih di bisnis gitu. Kalau untuk MC sendiri ya biasa sih ya, pasti ada fase-fasenya gitu. Apalagi kalau sekarang pasti ada regenerasi junior yang mulai naik gitu, dan waktu itu pas keputusan dari sebelum berhijab ke berhijab itu harus beda. Sekarang mendapatkan job-jobnya tuh beda ini lagi, beda segmennya ya. Lagi gitu. Itu tantangan juga waktu itu ketika harus dari tidak berhijab menjadi berhijab. Nah itu marketnya udah beda segala macam, untuk ngangkat lagi gimana caranya tetap bisa eksis di dunia MC itu juga ada tantangannya sendiri-sendiri. Jadi ya itu sih, semuanya ada tantangannya, semuanya juga tapi dinikmati aja sih. Jujur yang bikin paling pusing itu memang di bisnis. Menguras tenaga, menguras pikiran gitu kan. Karena banyak berhubungan dengan orang lain gitu ya, Van ya. Gimana? Karena banyak berhubungan dengan orang lain gitu ya. Yes. Kalau sebenarnya sama sih, cuman di bisnis kan memang ya kayak lebih complicated kan, kita harus banyak apa ya istilahnya, banyak bagian yang harus kita atur gitu. Kalau MC ya udah kita atur diri sendiri gitu, gimana hubungan kita sama klien gitu, udah selesai. Tapi kalau di bisnis kan ya kita harus bisa manajemen, kita harus bisa handling, terus gimana selain hubungan kita ke klien juga segala macam. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Gitu. Nah, oke. Break dulu ya, kita ngeteh dulu nih, biar enak gitu ya. Nah, kita ngeteh dulu. Namanya nyelot teh, ya, nyelot tapi sambil ngeteh. Ngeteh. Yuk, minum ya. Karena hari ini agak cukup panas ya. Iya. Pernah nggak sih minum teh dicampur dengan misal serai, misal jahe gitu, pernah nggak? Mas Budi pernah nggak, Mas Budi? Pernah, dan itu rasanya enak ya, seger gitu loh. Iya ya.
Apalagi di musim sekarang itu kayaknya itu menjadi minuman yang direkomendasikan ya. Iya. Kalau Fani sendiri gimana? Fan? Aku ya lumayan pernah, cuman nggak sering. Apa? Dicampur apa? Tapi serai pernah, jahe juga pernah. Ini Enak sih campur rasanya, kenangan itu enak juga. Itu beda ya. Itu semua minuman saya campur kenangan. Oh, beda. Pahit. Aduh, pahit. Bener rasanya pahit, lebih pahit daripada dicampur jamu-jamuan yang lain ya. Oke, terkait tadi Van, karena banyak kan kamu berhubungan dengan orang lain kayak gitu ya, dan bergerak di bidang jasa gitu ya. Terus menurut kamu ketika mewabahnya virus corona ini, itu imbasnya apa aja Van kalau untuk kamu sendiri? Jelas banyak ya Kak. Untuk aku sendiri ya untuk di MC event jelas cancel semua. Untuk yang Ramadan karena kan untuk terdekat ini kan event-event rame di Ramadan kan sebenarnya, dan itu cancel semua. Sedih sih, tapi ya disyukuri aja, harus ikhlas. Terus halo Ya. Halo. Ya. Nah, masih itu sih untuk yang MC-nya di event-event Ramadan harus di cancel. Terus untuk wedding juga, event-event klien-klien beberapa cancel juga yang deket-deket ini. Yang akhir tahun itu masih belum ada keputusan sih, tapi beberapa yang deket-deket ini sampai yang setelah Lebaran itu beberapa cancel semua. Sedih sih, tapi ya harus ikhlas karena memang ini keadaannya juga, pandemi ini kan global juga, jadi benar. Apalagi kita bekerja di itu bisnis jasa WO dan ini si MC kan. Kecuali kalau untuk yang bisnis hijab itu alhamdulillah masih jalan, tapi gak sekenceng biasanya sih, tapi ya alhamdulillah aja lah masih bisa ada pemasukan gitu. Benar-benar ya. Berarti sekarang semua sistem online dong ya? Iya. Kalau untuk ya bisnis online semua. Jadi memang memaksimalkan media sosial sebaik-baiknya deh sekarang ini. Karena yang ya untuk himbauan untuk physical distancing. Jadi ya memang kayak gini nih kita hari ini ngobrolnya. Dan kita bikin juga konten kayak gini ya. Ya, itu salah satu cara kita nih untuk tetap produktif walaupun di rumah aja, betul. Gitu. Ya, ikuti anjuran pemerintah. Ini yang paling bagus sekarang ya. Benar banget. Pemerintah di rumah, ya, jaga jarak, apalagi jaga jarak sama mantan. Itu kalau ya kamu nih sekarang dengan banyak pengalamanmu yang sudah malam melintang di dunia itu, kemudian dengan kondisi ini nih kamu bisa berbagi tips apa nggak ke kita? Jadi kondisi kayak gini kita harus ngapain? Menurutmu kayak gimana? Ya sebenarnya kalau aku pribadi memanfaatkan keadaan ini ya, sebenarnya sedih juga sih. Kalau untuk jasa memang kita nggak bisa banyak bergerak sih kalau untuk saat-saat seperti ini. Untuk wedding dan segala macam, karena kan kita bergantungnya di eventnya secara langsung gitu. Kecuali untuk kayak penjualan, kalau untuk bisnis hijab, kita bisa strategi-strategi bisnis lewat online yang kita, marketing lewat online yang kita maksimalkan. Gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam arti ketika kita lagi di rumah gini, ya kita maksimalkan untuk cari ide-ide baru. Mungkin kalau aku sebagai wedding organizer, cari-cari konsep-konsep wedding yang seru-seru yang nanti bisa kita tawarin ke klien ketika nanti udah mulai bisa bangkit lagi lah, ini keadaan ini udah mulai pulih, jadi kita bisa jualan lagi gitu. Kita bisa cari-cari ide
tentunya lewat internet ya. Banyakin ngobrol, baca buku, referensi gitu-gitu yang bisa kita lakuin ya. Kalau untuk per-MC-an ya jelas stuck banget, gak bisa ngapa-ngapain, tapi kayak gini ini kita bikin konten YouTube misalnya, itu juga bisa jadi salah satu contoh untuk bisa tetap produktif walaupun di rumah aja. Jadi itu sih kayak lebih memaksimalkan diri kreatif yang ada kayak gitu. Cari-cari apa yang kira-kira bisa kita lakuin lewat bisa kita lakuin nanti next setelah pandemi ini berakhir kayak gitu. Yeah. Karena juga masih ada kayak beberapa klien yang hubungin untuk konsultasi. Jadi di situ kan kita juga masih tetap terus iya, gitu. Ya, jadi pokoknya kita meng-upgrade diri deh gitu, sambil cari tahu apa ya kemarin yang mungkin di bisnis kita masih kurang maksimal atau di pekerjaan kita kurang maksimal kayak gitu. Paling nggak buat bahan evaluasi mendatang gitu ya, Van ya. Ya, jadi banyakin aja sharing juga sama teman-teman yang lain. Jadi kan ini kesempatan kita ya, kemarin mungkin temen ini sibuk semua gitu, susah banget dihubungi, sekarang gampang dihubungin ya kan. Jadi kesempatan. Jaga jarak. Ya gitu, ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman, ngobrol-ngobrol aja sama orang-orang yang mungkin punya pengalaman yang lebih dari kita, jadi kita belajar juga, apapun kayak gitu. Jadi memanfaatkanlah sekarang keadaan ini untuk yang lebih baik, untuk positif. Jadi ini diambil positifnya gitu, walaupun nggak mudah ya. Ya kita masih salah satu yang beruntung lah intinya, beruntung masih bisa di rumah, alhamdulillah masih bisa survive gitu. Kita lihatlah orang-orang di luar sana yang harus tetap mau nggak mau, mereka tetap masih berjuang di luar sana, walaupun keadaannya seperti apapun. Jadi itu jadi bahan ini juga sih Kak, kayak buat diri aku sendiri tuh kayak bahan renungan gitu, bahwa kita masih bersyukur nih, alhamdulillah kita masih bisa survive dalam keadaan ini, masih bisa tetap istilahnya makan enak di rumah, bisa kumpul sama keluarga gitu. Di luar sana masih banyak yang berjuang kan gitu. Jadi mungkin kalau yang juga mungkin yang masih punya sedikit berlebih gitu, bisa membantu yang orang-orang yang di luar sana, atau membantu tenaga-tenaga medis di luar sana yang juga lagi berjuang. Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin walaupun kita di rumah aja. Itu tetap pasti bisa bermanfaat lah buat orang lain walaupun kita di rumah aja. Banyak banget kok sekarang kayak orang-orang yang membuka jalan kita untuk bisa membantu orang lain. Kayak ada juga yang ngebuka nasi bungkus. Aku pernah lihat tuh di Instagram ya. Jadi kita bisa store nasi bungkus. Ya, hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan gitu. Untuk membantu semua orang. Jadi memang keadaan seperti ini tuh saatnya untuk gak egois sih. Jadi harus bisa lebih memikirkan banyak orang juga, nggak cuma mikirin diri sendiri. Ya walaupun kita di sini juga sama-sama sambil berjuang buka diri sendiri ya. Tapi paling enggak, ya selama kita masih mampu, ya mencobalah untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi memang apapun itu yang kita lakukan, ya insya Allah semoga bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Gitu. Oke, terima kasih Fani. Super sekali. Sama-sama, Kak Anggi, Kak Budi. Thank you udah diundang ya. Oke, banyak sekali pelajaran yang bisa, khususnya aku ambil gitu ya dari kamu. Bagaimana kamu harus survive di dunia ini, kemudian yang kondisi seperti ini. Dan mungkin teman-teman juga bisa belajar dari sini juga ya. Ternyata masih ada sesuatu yang bisa dikerjakan dengan kondisi yang seperti ini. Luar biasa. Tepuk tangan. Ada penonton bayaran tidak terlihat ya. Jadi sebelum kita akhiri konten ini, kita ngeteh dulu. Oke, aku ambil dulu. Harus ngeteh dulu karena nyelok sambil ngeteh. Gelas aku yang paling gede ya. Gorengannya nggak ada. Ayo Mas Budi, cheers dulu. Hai Mas Budi, yuk. Oke. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Fani. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Oke, besok kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang istimewa, tentunya dengan saya Anggi Setiadi dan Mas Budi Setiawan. Oke, asik.
nanti kita akan Ya siapa tahu besok saya bisa jadi salah satu hostnya. oh, boleh. Wah, ayo. Boleh nanti kita Kayak aku juga jadi produktif. iya, boleh. Wah, siap. Oke. Oke, gitu. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Semoga konten ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Ya. Thank you. Assalamualaikum. Di rumah aja. Salam. Aja. Di rumah. Stay safe. Ya.